Nah, sekarang kita masuk pada jenis-jenis mineraliat. Mineraliat ini ada beberapa tipe. Ada yang tipe 11 dan ada tipe 21. Ada juga tipe 211, tapi saat ini saya hanya membahas tentang tipe 11 dan 21 saja. Mineral tipe 11 adalah mineraliat yang terdiri dari satu lapisan Si tetrahedral dan satu lapisan Al oktahedral. Sedang mineraliat tipe 21 yaitu terdiri dari satu lapisan Al oktahedral dan dua lapisan Si tetrahedral. Jenis mineraliat yang pertama yaitu kaulinit. Kaulinit terdiri dari satu lapisan Si oktahedral dan satu lapisan Al oktahedral. Nah, oleh sebab itu, maka kaulinit tergolong dalam mineraliat tipe 11 dan bentuknya kurang lebih seperti yang teman-teman lihat ini. Besar lapisan ini yaitu 7 angstrom. 1 angstrom setara dengan 10 pangkat minus 10 meter. Ikatan yang terjadi antara lapisan Si tetrahedral dan Al oktahedral adalah ikatan hidrogen. Apa itu ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen adalah gaya tarik elektrostatik antara atom hidrogen dari satu molekul yang berikatan kovalen dan atom elektrostatik seperti NO atau F. Jadi pada kaulinit ikatan yang terjadi antara hidrogen dan O ya teman-teman, dalam molekul yang sama atau molekul lain. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang lebih lemah dari ikatan kovalen yang dibentuk oleh pembagian elektron antara dua atom. Penulisan ikatan hidrogen menggunakan garis putus-putus seperti pada gambar ya. Ikatan hidrogen pada kaulinit adalah ikatan yang kuat. Molekul air pun susah untuk menembus ikatan tersebut. Mineral kaulinit adalah mineral yang stabil, ekspansi rendah, dan mineral yang paling tidak aktif atau tidak terjadi yang namanya proses mengembang dan mengkerut pada mineral ini. Sebagian besar dari muatan kaulinit yaitu muatan tergantung pH yang berasal dari pelepasan H+ dari OH- dari tepi kristal. Nah, sekarang kita masuk pada mineraliat montmorillonite. Mineral montmorillonite merupakan mineral tipe 21, yaitu tersusun dari dua lapis Si tetrahedral dan satu lapis Al oktahedral. Jarak antara dua lapisan Si tetrahedral pada montmorillonite sebesar 10 angstrom. Ikatan yang terjadi pada mineral ini adalah ikatan van der Waals, di mana ikatan van der Waals adalah gaya tarik-menarik antar atom atau molekul, di mana gaya ini relatif jauh lebih lemah dibandingkan gaya yang timbul karena ikatan valensi, dan besarnya gaya ini ialah 10-7 kali jarak antara atom-atom atau molekul-molekul. Ikatan van der Waals relatif lebih lemah dibanding ikatan hidrogen. Jadi ikatan yang terjadi pada mineral montmorillonite lebih lemah dibanding dengan ikatan yang terjadi pada mineral kaulinit. Nah, karena ikatan yang terjadi antara dua lapisan mineral montmorillonite tidak kuat teman-teman, maka menyebabkan air menjadi mudah masuk di antara dua lapisan mineral montmorillonite, sehingga mineral montmorillonite memiliki sifat yang namanya mengembang dan mengkerut. Jika pada kondisi basah mineralnya menjadi mengembang, dan pada kondisi kering mineral montmorillonite menjadi mengkerut. Pada tanah-tanah yang mengandung mineral montmorillonite pun seperti itu. Pada kondisi basah tanahnya akan mengembang dan pada kondisi kering tanahnya akan mengkerut seperti begini teman-teman. Sifat mengembang mengkerut yang terjadi pada tanah-tanah yang mengandung mineral montmorillonite dapat menyebabkan dampak yang kurang baik ya teman-teman. Misalnya pada dunia pertanian, kondisi mengembang dan mengkerut tersebut menyebabkan akar tanaman menjadi putus, dan pada dunia konstruksi menyebabkan bangunan-bangunan seperti rumah menjadi retak-retak dan tiang-tiang menara akan menjadi miring. Jadi mineral montmorillonite ini sangat bahaya teman-teman karena dapat menyebabkan retak, putus, dan miring. Bercanda ya teman-teman. Sekarang kita lanjut pada mineral Al silikat yang lain, yaitu mineral ilit. Mineral ilit hampir sama dengan mineral montmorillonite. Tipe mineralnya 21 dan jarak antar dua lembar silikat yaitu 10 angstrom.
Yang membedakan antara mineral elit dan mormolionit adalah pada mineral elit terjadi substitusi isomorfik. Si pada lembar tetrahedral dapat digantikan oleh Al sehingga muatannya semakin negatif. Ikatan yang terjadi di antara lapisan elit yaitu terikat oleh kation K atau kalium, menyebabkan molekul air menjadi tidak mudah untuk masuk di antara lapisan mineral tersebut, sehingga daya mengembang dan mengkerut mineral ini menjadi rendah, walaupun masih terjadi sifat mengembang dan mengkerut, tetapi tidak sebesar mineral mormolionit. Kemampuan mengembang mengkerut mineral elit lebih besar dari mineral kaulinit, tetapi lebih kecil jika dibandingkan dengan mineral mormolionit. Begitu juga tanah yang mengandung mineral elit, kemampuan mengembang mengkerutnya lebih besar dari tanah yang mengandung mineral kaulinit, tetapi lebih kecil dibanding tanah yang mengandung mineral mormolionit. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan mineraliat amorf. Mineraliat ini terdapat pada tanah yang berasal dari vulkan atau gunung api, andesol, dan diperkirakan berasal dari pelapukan gelas vulkan atau mineral feldspar. Mineral ini memiliki kapasitas tukar kation tinggi, tapi dapat menfiksasi P dengan kuat. Mineraliat yang terakhir pada pembahasan ini adalah oksida-oksida Al dan Fe. Oksida-oksida Fe dan Al banyak terdapat pada tanah-tanah tua di daerah tropika atau tanah oksisol. Jenis mineral yang sering ditemukan di tanah adalah gipsit, hematit, dan limonit. Mineral ini bersifat kristalin atau amorf. KTK rendah, sering bermuatan positif, dapat melakukan fiksasi P dengan kuat, sesuai dengan reaksi AlOH 3 kali, artinya Al memegang OH- ada 3, kemudian 1 OH- terlepas, sehingga P dalam bentuk H2PO4 dipegang oleh tangan Al yang kosong tadi, setelah kepergian 1 OH- menjadi reaksinya AlOH2 tambah H2PO4. Oke teman-teman, dengan berakhirnya pembahasan mengenai mineral oksida-oksida Al dan Fe, maka berakhir pula video mengenai pembahasan soil colloid ini. Jika teman-teman merasa bahwa video ini ada manfaatnya, silakan di like dan di share. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan saya akhiri video kali ini. Sampai ketemu di video saya yang lain. Dadah.